Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini ada satu kisah, ini ada satu pertanyaan gitu. Ketika kita tahu Pak Ustadz ya, seseorang itu berkata yang tidak sesungguhnya atau bohong lah gitu, apa yang harus kita lakukan untuk hal itu Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pada saat ada teman kita berkata tidak benar, itu kita harus berpikir bahwa ada sesuatu yang dia tutupi. Apa sebab dia berkata? Apa sebab dia berkata tidak benar? Bukan berarti itu bohong, tidak benar aja dulu. Iya. Pada saat umpamanya ditanyain, dia bercerita tentang dirinya, kita tahu bahwa yang diceritain ini nggak benar, tapi ceritanya ke orang lain kita tahu. Cuma yang harus kita pikirkan bukan langsung setelah kita pikirkan, loh dia ngomong nggak benar nih, langsung nimbrung, nggak boleh kamu gitu, kamu kan begini. Nah itu tidak boleh bagi seorang Islam. Membuat malu ya, itu tidak boleh. Karena apa? Karena bisa aja dia berkata yang tidak benar itu barangkali ada maksud di balik dia berkata untuk tidak benar. Jadi dia benar, bisa aja niatnya karena Allah saya memang berkata tidak benar, bukan karena bohong, tapi ada sesuatu yang harus saya kerjakan agar begini-begini. Walaupun itu tidak benar, tetapi dia niat pada Allah Ta'ala ada sesuatu yang nanti akan lebih baik istilahnya. Nah, pada saat kita tahu teman kita itu berkata yang tidak benar, ya kita tenang aja dulu. Setelah semuanya itu tidak ada, baru kita tanyai teman kita, kenapa kamu tadi ngomong seperti itu? Kan kamu nggak seperti itu. Ya biar dia itu memahami bahwa dia sebenarnya dilihat oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi saya akan bercerita seperti ini. Atau mamanya ditanya, mamanya, kenapa kamu pada waktu dimaki-maki oleh seseorang kamu malah minta maaf, maafin kalau saya salah, maafin kalau saya salah. Padahal saya tahu kamu berani dan kamu bisa menyelesaikan memukul orang itu cepat sekali. Tapi kenapa kamu malah minta maaf? Ya maafin saya, maafin saya. Kebenarannya kan kamu berani. Nah, setelah empat mata dibilang, iya saya nggak mau ini panjang. Kan nggak cocok dengan apa yang sebenarnya dia ketahui atau dia kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berkata tidak benar tersebut bisa aja baik. Berkata tidak baik atau tidak benar itu kita harus telaah dulu kenapa dia berkata seperti itu. Jadi nggak serta-merta kemudian kita tahu bahwa dia melakukannya ini kok begini terus kemudian kita lontarkan. Itu kita yang agresif. Berarti kita itu punya ciri atau perbuatan yang senang kalau teman dan saudara kita itu jatuh atau malu. Jadi kalau kita itu tahu, ya tutupin aja aib saudara kita, pura-pura nggak denger, santai. Saya pernah punya pengalaman Pak Ustadz di tempat kerja. Ini temen ya, temen tiba-tiba pelaksana itu di apa namanya, bukan diusir namanya, dipindahkan dari proyek A ke proyek lain gitu. Mengeluh ke saya dipindahin ya. Oh, saya ngobrol dong sama kepala proyek, kenapa itu kamu pindahin? Dia itu bohong apa? Saya suruh dia nyari ini ya, saya suruh dia nyari sesuatu gitu. Jangan sesuatu.
ceritanya dia itu di proyek itu Pak Ustadz disuruh mengefisiensikan suatu item pekerjaan kan gitu. Teman saya ini si pelaksana ini disuruh mengurangi pekerjaan, suruh mengurangi item pekerjaan. Ya, dia enggak mau. Alasannya enggak bisa Pak, nanti ini enggak kuat lah. Kolom berisiko, itu kan ya berisiko. Si teman saya ini nyoba temennya yang lain, anak buahnya yang lain, anak buah yang lain bisa Pak Ustadz. Oh akhirnya ini yang pelaksana ini dikeluarin lah. Wah, saya kan tahu ya, wah dia itu kan sebenarnya nyuruh hal yang salah sebenarnya itu Pak Ustadz ya. Nyuri itu jelas nyuri itu kan. Tapi dia malah membela anak buahnya yang bisa nyuri dan yang tidak mau itu karena memang nggak bisa, kalau dihitung itu memang nggak bisa, malah dikeluarin dari proyek itu. Bagaimana menyikapi hal yang seperti itu? Nggak perlu bagaimana menyikapi, kalau saya memang orang-orang di pekerjaanmu itu memang hobinya nyuri, sudah jelas. Nah orang yang dikeluarkan itu dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia ngeluh, nah ngeluhnya ini bagaimana? Ngeluhnya ini kan karena dia menerima takdir yang sebenarnya takdir itu baik, tapi karena memang imannya tidak kuat di hadapan Allah Ta'ala, sehingga dia mengeluh kenapa saya dikeluarkan padahal saya nggak mau nyuri mamanya. Tapi memang begitu. Nah rentetan dari semua pegawai-pegawai dari teman-temanmu yang memang kalau dia bisa mengambil sesuatu dari lokasi pekerjaan, bukan lokasi, dari pekerjaan itu akan ditingkatkan, dipromosikan ya. Memang begitu itu pekerjaannya. Makanya kalau temanmu yang dikeluarin itu dia diselamatkan aja sama Allah Ta'ala. Cuma memang selamatan dari Allah Ta'ala sesuatu yang di mata manusia kurang enak. Cuma itu diselamatin aja. Itu kejadian. Akhirnya terakhir saya juga tahu akhirnya Pak Ustadz nih, teman yang kepala ini itu bohong juga sama atasan. Tidak semua uang yang dicari di lapangan itu dia serah. Jumlahnya berapa? Misalnya jumlahnya 500 juta gitu. Ya. Nggak semuanya juga dilaporin. Yang dilaporin cuman 100 gitu. Kan saya tahu. Nah, dia udah ngeluarin, dia bohong juga ke atas. Apa memang begitu apa yang kan, mana yang seperti itu pekerjaan itu memang harus, sudah pekerjaan itu salah, dia bohong lagi, dia tutupin lagi gitu Pak Ustadz. Jadi kan yang saya kan mengetahui itu, gimana ya kalau seperti itu, saya jadi berpikir. Nah, persoalannya adalah orang itu masih di situ apa terus lanjut di situ tiap tahunnya? Oh ya sudah, malah ya. Berarti berarti memang dia disukain oleh Allah Ta'ala. Untuk masuk neraka lah, untuk masuk apa? Disukain Allah karena memang masuk neraka. Makanya dia ada di situ terus menerus. Iya. Karena atasannya dikasih sedikit juga seneng juga dia. Sama. Jadi makanya di situ bukan persoalan masalah mau bohong atau mau enggak. Ya memang begitulah cara orang kerja di dunia ini, khususnya kalau dunia kan saya nggak tahu ya, di Indonesia ini kan saya memahami. Jadi begitulah cara orang kerja di Indonesia. Makanya dengan gaji kayak gaji 15-20 juta harusnya bisa bikin rumah itu sekitar nanti umur sekian, kredit baru selesai umur sekian. Ini baru 5 tahun kerja atau 10 tahun, wow udah punya banyak tanah, mobil di mana-mana. Jadi begitulah orang harus belajar memahami mana yang nanti akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi intinya adalah jangan membuka aib orang di depan umum, intinya udah begitu aja. Karena Allah, walaupun kita tahu kalau ini di depan umum, yang penting kita diem aja. Biarkan nanti Allah yang menyelesaikan. Paling ya kalau dia tidak tahu dia tidak tahu, kalau kita tahu ya kita doakan agar dia mendapatkan hidayah, cukup aja, dapat dijadikan hamba Allah soleh atau solehah, gitu-gitu aja sih. Karena kalau di depan umum kan memang kita malah riskan untuk diri kita sendiri di hadapan Allah. Nanti kalau itu berhasil kan kita bangga,
Kan senang bisa jatuhin saudaranya gitu. Kayak di YouTube itu kan Pak senang jatuhin saudaranya yang lain, itu kan begitu dia bangga jatuhin saudaranya yang lain, khususnya yang Islam ya. Dia bangga lah, ngapain dia bangga, walaupun dia hanya ngomong tapi hatinya bangga dia. Yang gitu-gitu malah banyak viewernya itu Pak. Iya, pendukungnya Pak. Iya, karena memang orang-orang yang dukung seperti itu orang-orang yang memang kebanggaannya lebih besar. Ya, jadi tidak boleh seperti itu. Kita tetap berwawasan yang baik menurut syariat Islam. Hadis Nabi yang sahih harus kita pakai. Ayat-ayat Quran yang kita harus pakai, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari memang kita harus belajar memahami orang. Bukan berarti kalau dia ngomong lagi tidak benar sekali di antara benar terus kita oh ya nggak seperti itu, biasa saja, kita tahu ya, kita pura-pura nggak tahu aja. Nanti kalau baru empat mata dan itu teman kita, tanyain aja, kenapa kamu seperti itu tadi, padahal kamu nggak seperti itu. Nah baru dia ya seharus menutupi sesuatu yang memang ini oh benar ya sudah, alhamdulillah berarti saya nggak salah tadi, saya diam seperti itu, dan itu dijaga semuanya oleh Allah Ta'ala. Yang penting jangan berusaha untuk menjatuhkan orang lain di depan orang lain. Itu belajar. YouTube itu sama, menjelekkan saudara yang lain Islam di YouTube kemudian merasanya dia itu benar, ya sama, itu sombong, itu tetapan. Itu tidak mengklarifikasi. Enggak, klarifikasi itu datangi mereka, ngobrol dengan baik-baik, cukuplah ya. Itu bagus di hadapan Allah Ta'ala dan itu mulia. Itu namanya tabayun ya. Tapi kalau di YouTube ngomongin ini aku nggak suka, ini terus jelek-jelekan dengan walaupun dia itu pintar, tetapi dia itu ya golongan orang-orang yang bodoh sebenarnya. Dia nggak belajar agama dengan baik sehingga dia menjatuhkan saudaranya yang lain, kan begitu. Tapi kalau yang baik tabayun jelas ya, baik, sehingga oh maksudnya begitu, nggak perlu kita ngeluarin di YouTube dengan menyebut nama, dengan mengeluarkan gambar seperti itu, memalukan seperti itu. Walaupun dia itu pemberani, iya pemberani cap neraka itu nanti pemberani di neraka, iya beneran, nggak perlu seperti itu ya. Kita dititipi oleh Allah Ta'ala kepandaian itu bukan untuk merasa pandai, enggak. Kita dititipi kepandaian oleh Allah Ta'ala bukan merasa benar, enggak juga. Kita dititipi kepandaian oleh Allah Ta'ala agar kita itu beramal soleh di hadapan Allah, mengerjakan syariat-syariat Islam yang baik, sehingga tutur kata, cara berpikir pada saat kita itu mengeluarkan di YouTube itu juga nuansanya itu adem seperti itu ya, tidak mengejek orang lain, insya Allah seperti itu. Jadi harus belajar, tidak sembarangan orang berkata tidak benar itu adalah suatu kesalahan menurut kita, enggak perlu, biasa saja ya. Karena kita juga melihat momennya ada pejabat yang salah juga, kita juga nggak keluar kan gitu. Ya kan, jadi nggak perlu lah kita itu merasa jadi pendekar kesiangan ya, seperti itu, udah biasa aja. Kalau itu saudara kita, doain aja agar dia diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan manfaat belajar untuk kita, untuk bisa mengendalikan ucapan, lisan, agar kita tidak salah di hadapan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.